Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir dari kelas 10 MIPA 1. Pada tugas sejarah kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudah, kelas 10 MIPA 1. Apa yang disebut dengan teori Big Bang? Teori Big Bang. Big Bang adalah suatu peristiwa awal mula terbentuknya alam semesta, planet-planet termasuk bumi. Big artinya besar, dan Bang artinya ledakan. Jadi, Big Bang adalah ledakan yang besar. Teori ini dikemukakan oleh salah satu ilmuwan terkenal dunia, yakni Stephen Hawking. Akan tetapi, dikonfirmasi bahwa yang pertama kali menjelaskan tentang teori ini adalah Abbe George Lemaitre, asal Belgia pada tahun 1920. Teori ini menjelaskan tentang sebuah ledakan dahsyat yang menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembang ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, matahari, meteor, bintang-bintang, dan planet-planet termasuk bumi dan bulan kita. Peristiwa ini terjadi sekitar 13.700.000.000 tahun yang lalu. Dari sekian banyak teori-teori yang bermunculan pada saat itu, teori Big Bang inilah yang dianggap masuk akal dan dipercaya oleh sederetan ilmuwan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya Muhammad Nazir dari kelas 10 MIPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Diani Ramadini dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya, yaitu Tuti Alwiyah Haje. Pertanyaannya adalah, apa penyebab munculnya teori Big Bang? Berbagai kemajuan dalam kosmologi, ledakan dahsyat yang telah dibuat sejak akhir tahun 1990-an. Utamanya disebabkan oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit-satelit seperti COBE, satelit luar angkasa, Hubble, dan MWAP. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Salah dan hilap mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Haria Widiadana dari kelas 10 MIPA 2. Ingin menjawab pertanyaan dari teman sekelas saya, yaitu Muhammad Azhar Tri Aryo Saputra. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan masa praksara? Praksara terbagi dari dua kata, pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Masa praksara adalah masa yang dimana umat manusia belum mengenal apa itu tulisan. Praksara bisa juga disebut dengan nirleka. Nir yang artinya tidak ada dan leka yang artinya tulisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Alia Paramida. Saya dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yurli di Pramana, yaitu proses evolusi bumi dibagi menjadi berapa periode. Proses evolusi bumi dibagi menjadi 4 periode, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Azoikum yaitu zaman evolusi bumi yang paling pertama. Kata Azoikum sendiri memiliki arti A yang berarti tidak ada dan zo yang berarti hewan, dan jika digabungkan akan menjadi tidak ada hewan. Dan pengertian Azoikum sendiri ialah zaman di mana bumi belum memiliki kehidupan karena bumi masih mempunyai suhu yang sangat panas. Pada saat itu makhluk hidup juga belum ada dan tidak dapat bertahan hidup pada zaman itu. Terjadinya zaman Azoikum ini sekitar 2.500 sampai 1.200 juta tahun yang lalu. Maka dari itulah zaman tersebut dapat dinamakan sebagai zaman tertua. Selain itu, pada zaman Azoikum masih ada tahap pembentukan kulit pada periode selanjutnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum.
Pengertian zaman Paleozoikum ialah zaman terbentuknya kutub dari suhu bumi mulai dingin. Terjadinya zaman ini sekitar 340 juta tahun yang lalu. Meski begitu, di bumi pada zaman itu juga sudah memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Dan iklim pada saat itu juga masih berubah-ubah. Kehidupan pada zaman Paleozoikum mulai ada makhluk yang bersalah satu jenis ikan, rumput-rumputan atau ganggang, dan hewan kecil tanpa tulang belakang. Zaman Paleozoikum dinamakan sebagai zaman primer karena tanda-tanda kehidupan mulai bermunculan. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Periode evolusi bumi pada saat ini yaitu zaman di mana curah hujan telah berkurang dan iklim cukup stabil di bumi. Maka dari itu, danau dan sungai juga sudah mulai berlumpur dan kering. Zaman Mesozoikum dinamakan sebagai zaman sekunder karena pada zaman itu terjadinya zaman ini sekitar 140 juta tahun yang lalu. Di evolusi bumi ini mulai tumbuh pohonan besar. Selain itu banyak ikan yang mati karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu ada pula hewan yang dapat bertahan hidup dan menuju ke darat untuk melakukan evolusi menjadi reptil. Maka dari itu banyak sekali reptil yang berkembang pesat pada saat itu dan tubuhnya juga menjadi sangat besar. Contohnya saja dinosaurus, Tyrannosaurus, dan Brontosaurus. Selain itu, reptil juga berevolusi sebagai makhluk terbang seperti Pterosaurus. Yang keempat yaitu zaman yang terakhir, zaman Neozoikum. Pada evolusi bumi ini, zaman ini terdiri dari zaman kuarter dan zaman tersier. Zaman ini terjadi sekitar 665 juta tahun yang lalu. Pada zaman tersier terdapat peristiwa punahnya binatang reptil berukuran besar dan binatang menyusui mulai berkembang. Misalnya saja kera, seperti zaman yang mengalami perkembangan ke tahap periode kuarter, yakni awal mula manusia muncul. Zaman tersier dapat dibagi menjadi dua, yaitu zaman Holocene dan Pleistocene. Terjadinya zaman Pleistocene kurang lebih 6.000 tahun lalu. Ketika manusia purba mulai bermunculan, keadaan di zaman Pleistocene masih kurang stabil karena pergantian zaman es. Namun kestabilan bumi seperti berakhirnya es mulai terbentuk zaman seperti sekarang. Di sisi lain, terjadi kepunahan manusia purba dan manusia modern yang bermunculan. Manusia modern memiliki ciri-ciri yang hampir sama dan mulai berkembang serta berubah sampai seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Salwa Apsari dari kelas MIPA 2. Manusia purba pada zaman praaksara hidup dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau disebut nomaden, yang disebabkan oleh ketersediaan makanan yang ada. Jika bahan makanan di lingkungan tersebut telah habis, maka mereka akan berpindah tempat mencari lingkungan yang baru. Mereka hidup berkelompok. Dan apabila mereka berpindah tempat, yang dituju adalah lingkungan yang dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya, termasuk di daerah pantai. Alat yang mereka gunakan masih sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.